Babe Aldo kepanasan terkait soal nasab, sampai-sampai kemudian mengancam TIJ dan Bung Lubis untuk dipersekusi melalui pihak Robita Alawiyah Bandar Lampung. Ya, mungkin ini lebih diarahkan ke Bung Lubis karena kita tahu Bung Lubis tinggal di Bandar Lampung. Buat siapa namanya Iqmal Lubis ya sama TIJ, udahlah kalian kalau ada urusan-urusan yang lain nggak usah menyangkut masalah nasab gitu. Ya, kalau kalian nggak paham soal nasab, jangan ngomong masalah nasab gitu. Jangan sok-sokan ngomong yang lu nggak tahu, cuman demi konten. Bawa-bawa masalah nasab, bawa-bawa Robito. Jangan sampai akhirnya gue turun tangan, gue cari lu di Robito Lampung, gue suruh ngurus. Begitu, jangan mal. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Buta Panditalopi Kabupaten Bulukumba. Diskursus soal pernasaban ini saya kira memang akan membuat kepanasan para kelompok Lawi siapapun juga itu, termasuk Aldo yang biasa dipanggil Babe Aldo dalam satu kontennya bersama SHR. Itu betul-betul meradang dengan pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh TIJ dan Bung Lubis terkait soal nasab mereka. Bahkan lebih jauh dia menuding bahwa TIJ dan Lubis tidak paham soal nasab dan harusnya tidak perlu membahas soal nasab. Nah, kenapa demikian? Karena itu tadi yang selalu saya sampaikan pada konten-konten saya sebelumnya, bahwa siapapun, sehebat apapun mereka, se-NKRI bagaimanapun juga mereka, so-aswaja bagaimanapun juga mereka, ketika ini menyangkut soal nasab habaib, maka itu menyasar semuanya. Dan menjadi wajar kalau kemudian Babe Aldo ini kepanasan, karena kapan-kapan misalnya memang para netizen seluruh Nusantara memfinalkan bahwa nasab mereka terputus, maka tidak ada lagi tempatnya untuk mencari panggung. Tidak ada lagi yang bisa mengikuti apapun yang dia lakukan. Apalagi kita tahu bahwa Babe Aldo selama ini adalah orang yang sangat memusuhi Pak Jokowi. Banyak orang yang ikut ke mereka karena menganggap bahwa yang dia ikuti adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah masalah terbesarnya sebenarnya. Kenapa mereka ini harus kita lawan? Narasi-narasi soal mengkultuskan dirinya sebagai suriat atau cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus dihilangkan. Karena kalau tidak akan membodoh-bodohi umat. Nah, yang paling banyak tumbal dalam proses-proses yang dia lakukan itu adalah orang Nahdien. Karena memang lebih awal, sekali lagi, orang Nahdien itu sangat tazim dengan yang namanya habaib. Karena itu kemudian kalau hari ini, saya kira selain TIJ, selain Bung Lubis, dominan anak-anak muda Nahdlatul Ulama yang kemudian melawan narasi-narasi sesat yang mereka lakukan. Coba kita lihat seperti apa Aldo membangun narasinya, mencoba menghentikan pembicaraan-pembicaraan nasab yang dilakukan oleh TIJ dan Bung Lubis di kontennya. Buat siapa namanya Iqmal Lubis ya sama TIJ, udahlah kalian kalau ada urusan-urusan yang lain nggak usah menyangkut masalah nasab gitu. Ya, kalau kalian nggak paham soal nasab, jangan ngomong masalah nasab gitu. Jangan sok-sokan ngomong yang lu nggak tahu, cuman demi konten. Bawa-bawa masalah nasab, bawa-bawa Robito. Jangan sampai akhirnya gue turun tangan, gue cari lu di Robito Lampung, gue suruh ngurus. Begitu, jangan mal, selesai. Lu mau masalah sama saya, masalah aja. Tapi nggak usah bawa-bawa nasab. Ya, jadi gini. Buat siapa namanya Iqmal Lubis ya sama TIJ, udahlah kalian kalau ada urusan-urusan yang lain nggak usah menyangkut masalah nasab gitu. Ya, kalau kalian nggak paham soal nasab, jangan ngomong masalah nasab gitu. Gue nggak terlalu paham masalah nasab. Gue serahkan urusan nasab sama Robito. Ya, sama Robito Al-Alawiyah. Jadi jangan deh, orang-orang kayak Iqmal nggak usah nambahin masalah gitu. Ya, lu mau bermasalah sama saya, masalah apa aja iya gitu. Nggak usah ngomong-ngomong masalah nasab. Lu nggak ada hak untuk ngomongin masalah nasab itu kalau lu nggak paham gitu. Yang habaib aja nggak sembarangan ngomongin masalah nasab. Jadi nggak usah buat gue nggak mau tahu masalah lu sama Iqmal itu apa, lu sama TIJ itu apa, nggak mau tahu gue. Tapi jangan nyenggol masalah nasab. Itu ada lembaga resminya gitu.
Apalagi gue dengar sampai katanya Robito kecolongan lah, Robito ini. Lu tahu apa, Mal? Lu tahu apa tentang Robito? Lu ikut muktamarnya apa? Apa lu kenal tokoh-tokohnya? Lu pernah ketemu atau gimana ngebahas? Lu kira duduk di Robito untuk mengeluarkan maktab daimi ini sembarangan? Orang kayak lu udah bermasalah sama saya, masalahnya itu aja. Gak usah bawa-bawa habaib sama nasab-nasabnya. Nih ya, kalau sampai saya ini Habib palsu, gue dulu yang nyikat, bukan lu. Iya bener. Jangan sok-sok Anda. Masalah kita ini banyak di Indonesia nih, sama-sama pejuang. Cuman gara-gara ada masalah dikit terus bawa-bawa ke nasab, sosokan paling ngerti soal nasab. Capek lu, Mal. Sini, kalau lu mau tahu tentang nasab, sini sama-sama datang. Lu kalau nggak ada ongkos, gua ongkosin ke Jakarta sini. Sama-sama ke Robito sama gue. Jangan sok-sokan ngomong yang lu nggak tahu, cuman demi konten. Bawa-bawa masalah nasab, bawa-bawa Robito. Jangan sampai akhirnya gue turun tangan, gue cari lu di Robito Lampung, gue suruh ngurus. Begitu, jangan Mal, selesai. Lu mau masalah sama saya, masalah aja. Tapi nggak usah bawa-bawa nasab. Kalau lu nggak tahu, diam. Saya kira jelas ya. Apa yang disampaikan oleh Babe Aldo ini arahnya sudah kita bisa baca semua, dan harus kita pahami bahwa ini salah satu bentuk perlawanan yang diberikan oleh mereka. Karena memang sekali lagi diskursus soal nasab ini cukup mengganggu kantonnya. Jadi ini bisa membuat kantong-kantong mereka kempes. Keuangan-keuangan mereka ini pasti akan menipis karena tidak akan ada lagi umat yang mau percaya terhadap omongan-omongan mereka. Tidak akan ada lagi umat yang mau ikut-ikutan membenci Pak Jokowi, karena sekali lagi selama ini mereka ikut-ikutan membenci Pak Jokowi karena ulah para oknum-oknum habaib ini. Karena dianggapnya dalam satu doktrinnya itu kalau tidak mendengar kepada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak akan mencium bau surga, tidak akan ketemu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Nah, disitulah sebenarnya kesalahan besar mereka, padahal nasabnya mereka tidak tersambung ke Rasulullah berdasarkan hasil penelitian Keimat dan hasil tes DNA yang sudah dilakukan oleh beberapa kalangan dari Baklawi. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan video ini ditonton oleh Bang TJ dan Bung Lubis, dan saya kira kita akan melihat seperti apa reaksi kedua orang ini. Saya tahu persis bahwa TJ ataupun Bung Lubis ini adalah orang yang tidak main-main juga dalam menghadapi diskursus soal pernasaban ini. Bagaimana mereka juga berdua berjibaku bagaimana meluruskan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicangkok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya oknum-oknum klan Baklawi yang selama ini keluar-keluar di media sosial. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.